Aksi arogansi pengemudi mobil kembali terjadi di jalanan Jakarta. Kali ini pengemudi mobil berplat nomor RFH melakukan penganiayaan kepada pengendara mobil lainnya. Kami sengaja mengedit video ini karena mengandung unsur kekerasan. Dalam video yang direkam oleh pengguna jalan tol dalam kota Jakarta ini, terlihat seorang pria menganiaya pengendara mobil lainnya. Korban penganiayaan adalah anak anggota DPR Komisi 11 fraksi PDI Perjuangan, Indah Kurnia. Orang tua korban menyayangkan aksi arogansi yang dilakukan oleh pelaku. Korban meminta polisi menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apa pemicu sikap arogansi di jalan raya dan apa atribut tertentu menjadi pemicunya? Kita akan perbincangan hal ini bersama pemerhati masalah transportasi dan hukum yang sekaligus mantan Kasubdit Bin Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Purnawirawan Budianto. Selamat sore, Pak Budianto. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, lagi kita melihat arogansi di jalanan ibu kota disertai dengan kekerasan. Apa tanggapan Anda soal video amatir yang beredar di masyarakat ini? Ya, sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, itu kan sudah diatur tentang tata cara berlalu lintas yang benar gitu. Sehingga pada saat kita beraktivitas di jalan, ya harus mematuhi peraturan yang ada gitu. Oke, termasuk juga, ya, termasuk juga kan kalau kita berbicara masalah pengemudi, itu kan yang bersangkutan seharusnya kan sudah memiliki SIM gitu. Oke. Kemudian kemudian Pak Budi, yang menjadi perhatian publik adalah ketika yang melakukan kekerasan, arogansi di jalanan adalah kendaraan dengan plat nomor RF. Nah, ini kan jadi perhatian publik RFH seperti yang direkam oleh pengendara yang lain. Apakah ini menjadi pemicu arogansi dan juga kekerasan di jalan raya pada kasus ini? Ya, kita tidak berbicara masalah itu nomor polisi siapa, yang jelas bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor di jalan harus mematuhi tata cara berlalu lintas yang benar gitu. Kemudian setiap pengemudi kendaraan bermotor kan sudah memiliki SIM. Ya, seharusnya kalau dia itu sudah memiliki, sudah punya suatu kompetensi pada saat kita kompetensi mengemudikan kendaraan bermotor gitu. Baik, tapi kan kemudian terjadi penganiayaan, terjadi kekerasan seperti yang saat ini dibahas atau menjadi perhatian publik. Bagian mana yang kemudian salah dari peristiwa ini? Ya, seharusnya dalam situasi apapun, pengemudi tidak boleh melakukan suatu tindakan-tindakan yang mungkin kontraproduktif. Misalnya melakukan suatu pemukulan apa dan sebagainya itu. Pada saat kita melakukan suatu pemukulan, itu kan sudah merupakan suatu pelanggaran hukum gitu. Ya, bisa juga nanti dijerat dengan pasal 351, 352 KUHP gitu, tergantung akibat daripada pemukulan itu sendiri, atau mungkin bisa juga dengan pasal 310 dengan perbuatan tidak menyenangkan. Tergantung akibat daripada tindakan tersebut gitu. Karena terkesan plat RF ini adalah plat dewa, karena ketika mereka ada di jalan raya menggunakan strobo, menggunakan rotor, sering menggunakan bahu jalan kalau ada di jalan tol. Ini yang menjadi perhatian masyarakat kalau kita netizen selalu berbicara soal plat RF. Benar demikian Pak Budi, plat RF plat dewa? Tidak ada lah, yang jelas bahwa semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum ya. Pada saat kita beraktivitas di jalan harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, siapapun gitu. Tidak termasuk ada plat RFH, RFS, RFD. Ya, semua sama di muka hukum itu sama. Pada saat yang bersangkutan melanggar lalu lintas, ya bisa dilakukan penegakan hukum juga dengan tilang maupun teguran. Kemudian pada saat mereka kemudian melakukan suatu tindakan-tindakan yang melawan hukum, bisa juga diproses secara hukum juga. Saya kira ketentuannya sudah ada, baik itu yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas maupun dalam KUHP gitu.
Kalau menemukan plat nomor RF melakukan tindakan atau tindakan yang menyalahi aturan hukum di jalan raya, apa yang harus dilakukan oleh pengendara lainnya, Pak? Ya pertama diusahakan untuk bisa mencatat identitas daripada nomor kendaraan tersebut gitu. Kemudian melaporkan kepada petugas yang terdekat. Ya, saya yakin bahwa di sepanjang jalan tersebut kan ada petugas yang berjaga, bisa melaporkan kepada petugas yang terdekat di mana kejadian tersebut terjadi gitu. Untuk menghindari penganiayaan atau kekerasan seperti ini. Tapi kan ini sebenarnya juga menjadi tindakan yang melawan hukum dengan adanya penganiayaan ini, Pak. Iya, tidak boleh. Oke. Prinsip kita tidak boleh main hakim sendiri gitu. Karena main hakim sendiri itu juga dilarang dalam undang-undang, apalagi sampai emosi, kemudian sampai melakukan satu tindakan-tindakan penganiayaan dan sebagainya, itu saya kira dilarang dalam peraturan perundang-undangan itu. Perlukah ditertibkan plat RF ini, Pak? Kalau kita berbicara masalah ditertibkan, saya kira bahwa dari kepolisian sudah sering ya melakukan suatu kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk penegakan hukum, baik itu penegakan hukum yang bersifat justice maupun non justice, tilang maupun dengan teguran dan sebagainya. Saya kira sudah sering dilakukan itu. Tapi masih terjadi, masih ada arogansi. Apa yang kurang dari penertiban yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya seharusnya memang ada suatu, kita harapkan bahwa setiap warga negara pada saat beraktivitas di jalan harus mampu membangun keseimbangan antara hak dan kewajiban gitu. Mereka boleh menggunakan suatu jalan sesuai dengan peruntukannya. Kewajiban mereka ya harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai melakukan suatu tindakan-tindakan yang melawan hukum gitu. Karena nanti kontraproduktif dan akan merugikan diri sendiri gitu. Baik, terima kasih pemerhati masalah transportasi dan hukum AKBP Purnawirawan Budianto. Arogansi tidak boleh ada lagi di jalanan dan ada konsekuensi hukum jika melanggar dan melakukan arogansi itu. Terima kasih Pak Budianto.